Ketemu lagi dengan saya Sigit Purwono dari Ratro TV. Kali ini dalam ngoprek video nomor 4 atau Ngovid 04, kita akan membahas tentang kamera movement. Apa itu kamera movement? Kamera movement adalah pergerakan kamera. Sebenarnya bukan kameranya bisa bergerak ya, karena di remote bukan, tapi karena digerakkan oleh operator kamera atau kameramen. Sebelumnya seperti biasa akan kita sampaikan beberapa hal yang sangat basic bagi untuk orang awam maupun amatir maupun pemula ya. Dalam ngovid atau ngoprek video sebelumnya kita sampaikan bahwa istilah videografi lebih banyak dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ada istilah pan, pan right, pan left, tail up, tail down itu dalam bahasa Inggris. Ya, ini karena memang ilmu ini memang dari sana ya, atau dari menggunakan bahasa Inggris. Ini juga pengetahuan sangat basic sekali atau mendasar bahwa dalam videografi tidak mengenal arah mata angin. Jadi tidak ada nanti istilah barat, timur, utara, selatan, itu tidak ada. Sehingga dalam perintah-perintah kamera movement nanti kita menggunakan bukan kamera ke barat, kamera ke timur, kamera ke utara, tidak ada ya, karena memang dalam videografi tidak mengenal arah mata angin. Ini yang ketiga, acuan itu dari posisi kamera atau kameramen atau kamera operator. Selanjutnya yang paling penting dari bahasan nomor 4 ini adalah kamera movement atau movement. Movement itu dalam videografi ada 3 yang bisa dikatakan sebagai movement ya. Pertama adalah kamera movement, yaitu pergerakan kamera itu sendiri. Yang kedua adalah lens movement, jadi pergerakan lensa yang di dalam kamera. Yang ketiga adalah subject movement, yaitu pergerakan dari subjek yang kita syuting. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang kamera movement ini. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam videografi itu tidak dikenal istilah utara, selatan, barat, timur, tidak. Tadi diganti dengan atas, bawah, kiri, kanan. Acuannya adalah dari kamera yang dipegang operator atau dari kameramen. Jadi kalau misalkan sisi kiri, itu sisi kiri dari kameramen, bukan dari objek atau subjek yang disyuting. Patokannya adalah dari kamera atau kameramen. Jadi misalkan ini kamera, yang di sebelah kiri dari kamera adalah bagian kiri. Kalau ke kanan berarti kanan kamera. Demikian juga kalau sebelah atas dari kamera itu disebut dari ke atas, atau kalau ke bawah disebut ke bawah. Sehingga patokannya adalah dari kamera atau kameramen. Sehingga nanti dalam perintah-perintah pergerakan kamera itu berdasarkan dari posisi kameramen, bukan dari posisi subjek yang disyuting. Kalau misalkan nanti pan kanan, pan kiri, tail up, tail down, itu dari posisi kamera atau kameramen atau kamera operator. Sekarang kita menginjak ke bahasan intinya, yaitu movement ya. Movement atau pergerakan, kalau kita mau syuting atau mengambil gambar itu dibagi 3, yaitu pertama kamera movement atau pergerakan kamera, yang kedua adalah lens movement atau pergerakan lensa yang di dalam kamera, dan yang ketiga adalah subject movement, yaitu subjek yang kita syuting yang bergerak, kameranya diam. Sekarang kita jelaskan lebih detailnya ya. Apa itu kamera movement, apa itu lens movement, apa itu subject movement. Kalau
kamera movement itu adalah kameranya yang bergerak. Yaitu ada beberapa istilah dalam kamera movement, misalkan pan, nah, pan, tail, crab, dolly, atau track. Kalau istilah crab ini kan artinya kepiting ya. Jadi pengambilan gambarnya berputar atau gerakannya itu semacam jalannya kepiting itu. Biasanya pakai rel atau roda, jadi dia agak melengkung gitu. Kalau dolly biasanya itu di studio, jadi tripodnya di bawahnya ada roda, jadi kameranya bergerak. Bergerak bukan di posisi satu titik, tapi dia yang bergerak maju. Sama dengan juga track. Kalau misalkan kameranya bergerak mendekati subjek, itu namanya kamera movement. Termasuk kamera movement, karena kameranya bergerak. Entah gerakannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau bergerak maju, itu termasuk dalam kategori kamera movement. Sekarang yang kedua adalah lens movement. Nah, lens movement ini adalah lensanya yang bergerak, lensa di dalam kamera, sementara kameranya diam. Ini dikenal dengan istilah zoom in dan zoom out. Kalau zoom in itu gerakannya seperti kameranya mengarah ke sudut yang lebih sempit, dia ke dalam dia. Kalau zoom out, dia ke arah posisi yang lebih wide. Kalau zoom in itu menggunakan lensa tele, kalau zoom out itu menggunakan lensa wide. Yang ketiga adalah subject movement. Subject movement ini adalah subjeknya yang bergerak, sementara kameranya diam. Sama kayak lens movement tadi juga kameranya diam. Nah, ini dikenal dengan istilah in frame atau out frame. Jadi di subject movement ini adalah subjek yang kita syuting itu yang bergerak, entah bergerak maju, bergerak ke kanan, ke kiri, tapi kameranya diam. Subjeknya yang bergerak. Nah, ini kita lebih detail lagi ya, yaitu gerakannya pan. Pan itu adalah gerakan kamera ke kanan dan kamera ke kiri. Pan, kalau kita pan ke kanan, namanya pan right atau pan kanan bahasa Indonesianya. Kalau gerakan kameranya ke kiri, itu namanya pan left, ke kanan ke kiri ya. Sekarang tilt. Tilt adalah gerakan kamera, beda dengan pan tadi. Tilt ini gerakannya ke atas atau disebut tilt up. Kalau gerakannya ke bawah itu disebut tilt down. Beda gerakannya ya. Sementara istilah dolly, track, crab, ya ini dolly in, dolly out, sama dia. Kameranya yang bergerak maju dia, bergerak mundur dia. Dia mendekati subjek. Ini menjauhi subjek, track out, dolly in, dolly out, track in, track out. Kalau ini kameranya yang bergerak, yang dolly, track, crab ini kameranya bergerak, bukan diam. Kalau yang pan sama tilt ini kameranya diam. Bedanya dengan kamera movement tadi, ini kalau lens movement adalah lensanya yang bergerak. Namanya lens movement. Lensanya bergerak, kameranya diam, lensanya bergerak. Lensa yang di dalam kamera. Jadi istilahnya ada zoom in, zoom out. Kalau yang bergerak adalah subjek, itu namanya subject movement. Subject movement ya. Ini subjeknya yang bergerak. Kameranya diam. Kalau
pergerakannya namanya in frame atau out frame. Jadi subjeknya bergerak masuk ke dalam frame namanya in frame. Kalau subjeknya bergerak keluar namanya out frame. Kalau ini adalah gerakan dari pen left ya, karena kameranya bergerak ke kiri. Kameranya bergerak ke kiri. Nah, kita ulangi. Misalkan kita mau lihat lagi, kameranya bergerak ke kiri. Nah, ini. Ya. Ini disebut sebagai pen left ya. Pen left. Ya. Ya, ini pen left. Karena kameranya bergerak ke kiri. Biar ada pengeluarannya gitu dia bilang. Makanya kan kemarin tuh jogging tuh loh. Bacanya. Ya, ini juga sama. Ini adalah gerakan dari pen left karena kamera bergerak ke kiri. Dari kanan, posisi kanan bergerak ke kiri. Itu namanya pen left. Nggak ada, dia udah pusat sepeda. Tapi dia ikut ya. Coba. Oke. Mana sepeda masuk? Siapa nggak ikut ya? Nah, kalau ini kebalikannya. Ini adalah kamera bergerak ke kanan. Gerakan ke kanan. Nah, ini disebut sebagai pen right. Atau pen ke kanan. Gerakannya ke kanan. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, ini gerakan dari pen right karena kameranya bergerak dari kiri, dari posisi kiri ke kanan. Sementara gerakan kamera ke atas kita sebut sebagai tail up karena kameranya bergerak ke atasnya, gerak naik dia. Nah, ini disebut sebagai tail up. Tail up, naik kan dia ya. Kita lihat contoh yang lain. Ya, ini juga tail up karena gerakan kameranya dari bawah tadi ke atas. Sekarang kalau kebalikannya disebut tail down. Jadi ini dari kameranya dari atas posisinya dari kamera menghadap ke atas. Terus kita tunduk ke bawah. Ya. Ini namanya tail down. Nah, sekarang kita lihat videonya. Sorry, kita ini disebut sebagai tail down. Tail down.
Sekarang kita lihat juga gerakan dari tail down, karena ini dari atas, dari langit, terus kamera menunduk ke bawah ke tempat pull. Kalau kita mengambil tail up, tail down, pen right, pen left, itu usahakan gambar awalnya diam dulu ya. Terus gambar endingnya juga diam dulu. Artinya jangan langsung begitu kita record langsung kita gerakkan, enggak. Kameranya usahakan berhenti berapa detik dulu, baru kita tail down. Ini seperti ini, lihat. Langitnya biarin dulu kita dalam posisi still, baru kita tail down. Jadi tidak langsung langit langsung kita tail down, nanti dalam editingnya susah ya. Demikian juga waktu setelah tail down, usahakan berhenti berapa detik, tidak langsung cut kameranya. Sekarang kita bahas tentang lens movement atau pergerakan lensa. Ini kameranya diam, kita lensanya aja yang bergerak. Lensa di dalam kamera itu bergerak mendekati subjek. Kalau kameranya diem dia. Kita lihat contohnya. Jadi point of interest kita adalah teman saya si Eri ini yang memegang handphone pakai stick. Nah, tadi sempat terjadi beberapa detik ya, gerakan atau akibat dari zoom in ini, dia fokusnya sempat hilang, dia sempat berubah dia ya. Itu adalah hal yang wajar ya, karena depth of field-nya terjadi pergeseran. Jadi kalau misalkan kita pakai kamera yang manual, jadi kita harus fokusnya harus change fokus ya, harus fokusnya mengikuti. Tapi kalau kita pakai kamera otomatis ya bisa terjadi seperti ini, dia fokusnya sempat goyang ya, atau sempat berubah sebentar sebelum dia mencari fokus. Apalagi kalau kamera otomatis itu, kalau kita mencari fokus dengan gerakan kamera yang zoom in yang cepat, dia memang agak bingung kameranya, karena dia harus beradaptasi lensanya sebelum dia mencari fokus itu. Apalagi kalau misalkan dipengaruhi dengan cahaya terang gelap, itu juga akan berpengaruh bagaimana kamera itu mencari fokusnya. Ini adalah kebalikan dari zoom in, yaitu zoom out. Tetap fokus point of interest kita adalah dari teman saya Erik tadi yang berada di pengunjung di sekitar Tanah Lot. Ini memang posisi awalnya adalah sudutnya sempit. Kemudian kita pakai zoom out, jadi sudut yang lebih luas. Sehingga ada pergerakan lensa dari sudut sempit ke sudut yang lebih luas, atau dikenal dengan istilah ini adalah tele. Di sini adalah lensa wide. Di sini wide. Ya. Kalau tadi zoom in dari wide ke tele, tapi kalau dari zoom out dari tele ke wide. Ini ada contoh lagi. Ini adalah bagaimana kita mengambil zoom in ya. Yang penting dalam pengambilan zoom in, zoom out, pen right, pen left itu adalah mempertahankan dari frame ya, mempertahankan bahwa subjek yang kita shooting itu tetap dalam kondisi terjaga framenya, sehingga gambar itu bisa kita nikmati.
juga yang perlu kita perhatikan dalam saat kita mengambil zoom in ya. Jadi kita harus perhatikan apa saja properti yang ada di dalam subjek yang kita syuting. Misalkan ini ada bendera yang sangat tinggi ya. Jangan kita potong. Ini juga ada orang yang masih di sini. Kita masukkan juga. Ada pohon, ada sawah. Nah, masukkan. Jadi kita tetap mendapatkan view atau pemandangan yang bagus. Meskipun ini posisi tele ini kameranya. Apa lensanya itu posisi tele. Tapi tetap kita harus berhitung biar bagaimana mendapatkan gambar yang bagus. Nah, ini posisinya adalah posisi wide ya. Posisi wide sebelum kita melakukan tele. Kita perhatikan lagi. Ini adalah kebalikan dari zoom in tadi, yaitu zoom out. Jadi kalau kita mau mengambil zoom out, kita juga harus perhatikan nanti ending gambarnya itu seperti apa, framingnya dari zoom out itu seperti apa. Usahakan dari ending atau akhir dari zoom out itu lebih bagus dari gambar yang awalnya waktu pada saat posisi tele. Ini sekarang ada contoh tentang bagaimana track in ya. Track in itu kameranya bergerak mendekati subjek dari yang kita syuting. Kalau tadi pan, tail, terus zoom itu kameranya tidak bergerak, kameranya hanya diam aja. Bisa kanan bergeraknya kan ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah atau dia diam lensanya yang bergerak. Tapi kalau track itu kameranya yang mendekati subjek. Bisa track in mendekati atau dia bisa track out. Dia menjauhi dari subjek. Nah, ini adalah contoh gerakan dari track in ya, karena kameranya posisinya bergerak dia mendekati dari subjek yang kita syuting. Atau ada tadi satunya lagi adalah dia kameranya yang ini adalah menjauhi dari subjek yang kita syuting. Kameranya yang bergerak, kameranya maju atau kameranya mundur. Itu namanya track in, track out. Sekarang kita saksikan adalah subject movement. Ini kameranya diam, tidak ada gerakan. Dia still posisinya. Tetapi subjek yang kita syuting itu yang bergerak. Entah bergerak maju, bergerak ke kanan, ke kiri. Tapi kameranya diam. Hanya subjek yang kita syuting yang bergerak. Kita lihat. Nah, ini gerakan dari subjek ya, kameranya diam saja. Jadi kalau misalkan hal seperti ini, itu dinamakan subject movement, subject. Ya, ini ada contoh lagi. Kameranya diam, kameranya tidak bergerak, still. Subjeknya yang bergerak.
seperti tadi kita sampaikan di awal, ada in frame atau out frame. Kalau in frame itu subjek yang kita syuting masuk ke dalam frame kita. Kalau out frame, subjek yang kita syuting keluar dari frame kita. Misalkan ini contoh seperti ini. Jadi ini in frame dan out frame. Namanya ini kameranya diam saja ini. Tidak ada zoom juga, tidak ada pan juga. Ada banana boat di sini. Nah, kapal ini adalah in frame karena dia sebelumnya kan tidak ada. Sebelumnya kan tidak ada dia. Terus dia masuk dia. Nah, ini kita perhatikan. Ini tanpa kapalnya nggak ada. Kemudian dia kapalnya masuk dia. Ini ada kapal. Ada kapal. Biarin aja sampai dia out frame. Nah, keluar dari frame ini. Kalau kapalnya ini adalah in frame, kemudian sampai keluar dari frame namanya out frame. Kita perhatikan lagi. Nah, ini adalah out frame. Karena kapalnya udah keluar dari frame. Tadi in frame dia masuk sampai dia keluar namanya out frame. In frame, out frame. Kalau ada pertanyaan, apakah gerakan pan right, pan left, atau tail up, tail down, atau zoom, atau track, itu bisa digabung? Bisa. Ini misalkan kita dalam pertandingan sepak bola, itu kan kita harus mengikuti bola ya. Dalam istilah ini, shooting seperti ini istilahnya adalah follow. Karena kita adalah mengikuti ya, follow atau mengikuti. Ini kita mengikuti bola. Kalau kita mengikuti bola, mungkin bisa bolanya bisa ke kiri, ke kanan. Nah itu bisa pan kiri, pan kanan. Bisa bolanya ke atas, kita tail up, tail down, atau kita zoom. Jadi kita adalah mengikuti, mau gerakannya digabung pen kanan, pen kiri, tail up, tail down, zoom in, zoom out tidak masalah. Itu adalah memang pengambilan gambar sepak bola seperti ini ya. Dalam pengambilan sepak bola memang dimungkinkan gerakan seperti ini digabung menjadi satu. Pak Agus Putra Non kembali Hendrik menyisir sektor kiri Hendrik mencari lawannya pada Victor, oh masih muda saja dihalau kembali Coach Arsana kepada Coach Teko melebar kepada Coach Eko Purjianto. Ya, demikianlah tadi bahasan kamera movement kali ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa kirim surat ke email atau media sosial dari saya Sigit Purwono atau ke Raturu TV. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.